Lu pernah nggak sih ngerasain nih kalau tabung gas makin lama makin mahal, tapi isinya makin tipis? Lu nyalain kompor aja nih 2 kali, langsung habis. Itu kayak hubungan baru nih, masih anget tapi padam, gara-gara dia butuh waktu buat sendiri. Dan tiap harga naik nih, alasannya selalu klasik tuh, demi stabilitas nasional. Padahal yang stabil itu cuma rekening pejabat yang atur keutannya. Bahkan Menteri SDM sempat bilang tuh, kalau harga LPG naik itu karena penyesuaian global. Lah, penyesuaian global apa tuh? Yang global itu justru penderitaan mama nih. Pas lihat harga gas 3 kilo udah 30.000 di warung. Wah, kaget. Nah, di balik gas yang bikin dapur rakyat panas nih, ada dunia gelap tapi mewah. Namanya itu mafia migas. Jadi mereka itu bukan preman pasar nih, tapi preman berdasi. Nongkrongnya di hotel bintang 5 tuh, sambil ngerokok cerutu seharga tabung gas. Dan mungkin juga ngadu kopi tuh, seharga 250.000, sambil ngomongin proyek triliunan kayak lagi ngomongin diskon Indomaret. Lu tau nggak nih, kalau Indonesia itu udah gembor minyak dari tahun 1883 di Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Di zaman Belanda tuh, yang ngebor tanah kita, yang kaya mereka. Kita cuma dapat tanah bolong sama janji manis. Udah merdeka pun nih, yang ngebor masih orang-orang itu juga. Cuma beda nama perusahaan doang. Dulu Royal Dutch Shell, sekarang Royal Dutch Shell. Jadi kita ini tuh punya cadangan minyak nih, sekitar 2,5 miliar barel. Tapi produksinya terus turun tuh. Dari 1,6 juta barel per hari di tahun 1995, sekarang tinggal 6.000 barel per hari. Itu pun sebagian besarnya nih buat bayar kontrak sama perusahaan asing. Katanya Pertamina itu milik negara nih, tapi kadang berasa kayak milik keluarga besar negara, yang proyeknya udah diatur dari grup WA keluarga. Wah, kaget. Jadi mafia migas itu kayak tuyul berdasi nih, nggak kelihatan tapi rekeningnya nambah terus. Katanya udah dibubarin tuh sejak era Jokowi di tahun 2014, tapi tiap tahun masih ada aja tuh kasus kebocoran migas, kayak tambalan yang nggak pernah nempel. Contoh, di tahun 2023 BPK nemuin nih potensi kerugian 4,5 triliun rupiah dari pengadaan minyak mentah impor. Terus di tahun 2022 nih ada laporan tuh kalau ada markup harga LPG sampai $30 per metric ton. Itu kalau dikaliin jutaan ton nih, duitnya bisa tuh bikin 10.000 sekolah baru. Wah, kaget. Ya, atau minimal beli mie instan lah buat seluruh mahasiswa di akhir bulan. Dan mereka ini main di semua sektor loh. Ada yang ngatur impor, ada yang nentuin siapa yang dapat kuota gas, sampai ada tuh yang bikin proyek kilang fiktif tapi dananya real. Itu kayak mahasiswa belum skripsi tapi udah ngajuin wisuda lengkap sama toganya. Terus ini nih bagian favorit rakyat sama wartawan, kilang kebakar. Jadi ini tuh udah kayak konser tur nasional tuh. Balongan 2021 kebakar, Cilacap 2022 kebakar, Dumai 2023 kebakar, terus Balikpapan nyusul nih 2024. Sekarang 2025 Dumai kebakar lagi. Dan tiap kali ditanyain penyebabnya nih, jawabannya selalu sama tuh, masih diselidiki. Padahal CCTV banyak, sensor canggih, tapi penyebabnya masih belum tahu. Yang tahu malah netizen, pasti bakal ada tender baru. Dan bener aja tuh, tiap kebakaran muncul nih, pasti bakal ada proyek triliunan. Kilang kebakar, dana pemulihan cair, terus ada beberapa orang yang mendadak beli Alphard baru. Sekarang kita bahas nih, tabung hijau kebanggaan rakyat, gas LPG 3 kilo, yang katanya disubsidi pemerintah, tapi rasanya kayak cuma disubsidi di PowerPoint. Capek ah. Faktanya nih, di tahun 2024 subsidi energi termasuk LPG itu 186 triliun rupiah. Tapi anehnya nih, rakyat tetap ngeluh kalau gas langka. Kenapa? Karena tabung subsidi itu sering nyasar. Yang harusnya buat mama warteg nih, malah dipakai di restoran hotel bintang 5. Dulu ada kasus tuh di restoran Jakarta nih, pakai tabung gas 3 kilo buat dapur belakang. Harga nasi goreng 200.000 tapi gasnya pakai subsidi rakyat. Gila nggak tuh? Dan rantai distribusinya panjang banget tuh. Dari Pertamina, agen, pangkalan, warung, sampai tukang sayur nih. Di setiap tangan nambah 1.000 perak, akhirnya gas yang harusnya 18.000 bisa nyampe 30.000. Itu bukan inflasi, tapi estafet markup ekonomi. Sekarang kita serius dikit nih biar kredibel.
konsumsi LPG nasional sekitar 7,8 juta ton, tapi produksi lokalnya 2,2 juta ton. Artinya tuh, lebih dari 70% kita impor, dari Qatar, Uni Emirat Arab, sampai Singapura. Nah, disinilah para mafia ngumpul nih, karena impor, proyek, quota, dan juga komisi. Di kasus 2023 nih, dokumen impor LPG beberapa perusahaan sempat hilang tuh. Kayak gas bocor tapi baunya kecium. Kocaknya nih, menurut laporan audit BPK ada pembayaran gak wajar senilai ratusan juta dolar. Dan kalau rupiah melemah dikit aja nih, harga gas langsung otomatis naik. Rakyat panik, tapi pejabat yang ngatur malah tenang. Karena mereka ngatur kurs bukan masak di dapur. Sekarang kita masuk ke kilang yang gak jadi-jadi nih. Dari dulu slogannya selalu sama tuh. Indonesia akan bangun kilang baru agar mandiri energi. Tapi realitanya nih, kilang Tuban masih studi. Kilang Balikpapan progres udah 96% tapi belum 100% operasional. Kilang Cilacap masih tahap evaluasi investor. Padahal program RDMP dan proyek kilang baru itu punya nilai investasi sampai triliunan rupiah. Tapi kadang hasilnya nih, cuma banner proyek yang makin pudar karena panas matahari. Kadang kilang belum jadi nih, udah kebakar duluan. Kalau gini terus nih, yang jadi malah kilang harapan bangsa. Isinya cuma janji politik doang. Sekarang kita masuk ke dampaknya nih. Dampaknya itu semua harga jadi pada naik tuh. Gas naik, makanan naik, biaya hidup naik, tensi mama juga ikutan naik. Sekarang warung udah mulai berkreasi tuh. Goreng tempe setengah mateng biar irit gas. Terus nasi goreng setengah jadi biar dibilang seni kuliner modern. Dan yang paling parah nih, ada yang masak pakai lilin. Udah kayak orang ritual. Data BPS 2025 nih, nunjukin inflasi bahan makanan naik 3,6% gara-gara harga energi. Dan warteg bilang tuh, kami nggak naikin harga, tapi gas yang naik duluan. Wow, filosofis banget tuh. Sekarang kita ke solusi nih. Sebenarnya solusinya nggak ribet tuh, cuma butuh niat, nyali, dan juga mungkin kompor cadangan. Pertama, transparansi data impor dan juga subsidi, biar rakyat bisa lihat tuh siapa yang dapat proyek, siapa juga yang dapat jatah. Kedua, audit semua proyek kilang. Kalau progres 15% tapi dananya udah 80% nih, jangan disemangatin, tapi diselidikin. Ketiga, digitalisasi distribusi gas, biar gas 3 kilo nggak nyasar ke restoran steak. Minyak dan gas itu alat sederhana nih, tujuannya agar hidup lebih mudah. Tapi kalau di tangan yang salah, bisa jadi alat buat nguras negara. Kilang kebakar lah, proyek mangkrak, gas impor bocor, tapi bonus pejabat tetap cair. Yang kebakar bukan cuma minyak doang tuh, tapi juga logika bangsa. Jadi inget nih, kalau tabung gas bocor itu masih bisa diperbaiki nih. Tapi kalau sistem gas bocor, itu yang bisa bikin masa depan lu nguap kayak LPG di dapur. Kompor meledak itu bahaya, tapi kalau mafia migas meledak itu harapan rakyat. Oke, gua pamit dulu soalnya gas gua habis. Ya pokoknya begitulah.